Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, wajahnya sudah mulai berseri-seri ini ya. Semoga tetap semangat terus ya. Masih ingat tepuk semangat nggak ya? Iya, Masih ya? Masih ya, tepuk semangat. Prok prok prok, ayo ayo. Semangat. Yeha, itu ya, diulangi lagi. Tepuk semangat. Ayo ayo. Semangat. Yeha. Oke, semoga kita semangat terus ya dalam hal menuntut ilmu, dan kita sebentar lagi harus kita awali dengan doa dulu ya. Semoga nanti apa yang kita lakukan penuh keberkahan dan kalian dimudahkan dalam mengejar cita-cita serta mempelajari atau mengerjakan tugas-tugas dalam perkuliahan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Kita mulai dengan berdoa, kemudian kita lanjutkan dengan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Lanjutkan Asmaul Husna ya. Kita hitung 1, 2, 3. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Siti Rahmatil Yusriani. Dir ya, sehat ya. Yulin, Dina, Rifka, hadir. Atik, Hadir. Sekarang kita memasuki minggu kedua atau pertemuan kedua di mata kuliah mitigasi bencana. Ya, setelah pekan lalu Pak Obi telah menyampaikan kontrak kuliahnya ya melalui RPS ya. Kalian sudah saya share RPS-nya dan juga saya jelaskan apa sih mitigasi bencana itu ya. Mitigasi bencana adalah upaya pengurangan atau upaya meminimalisir ya dampak dari bencana itu ya. Makanya di prodi PMI ini dibutuhkan yang namanya mata kuliah mitigasi bencana. Karena apa? Tidak dipungkiri ya, di negara kita di Indonesia itu sering terjadi bencana ya. Hari ini ya kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis bencana ya. Apa saja yang akan kita bahas nanti ya, CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah nanti kalian diharapkan mampu memahami dan menyimpulkan jenis bencana. Tujuan pembelajarannya apa? Kalian nanti mampu memahami jenis bencana. Selain itu, kalian juga harus ya mampu menyimpulkan dan mampu memberikan contoh dari bencana alam ya, bencana non alam, dan yang terakhir adalah bencana sosial. Oke, paham ya? Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah membaca tentang jenis-jenis bencana ini? Sudah. Sudah kah? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah membaca. Berarti nanti kita tinggal sharing saja ya, tambahan-tambahan ilmunya tinggal kalian padu-padankan ya dengan hasil bacaan kalian ya dari literatur-literatur yang sudah kalian pinjam di perpustakaan atau mungkin membeli secara online. Ya. Baik. Ini yang sudah kita pelajari pekan lalu. Ya, pekan lalu kita sudah mengerti makna bencana. Ya, coba kita refresh kembali. Ya,
Bencana itu apa ya? Karena kita ada di negara Indonesia, ya tentunya bencana ini ada badan tersendiri yang mengatur atau mengurusnya. Apa itu? Masih ingat? BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ada juga yang lainnya? Apalagi? Tim SAR, oke. Basarnas ya kan? Badan SAR nasional, apalagi? BPBD, oke. Damkar, oke. BPBD itu ya, itu di tingkat kabupaten. Tapi kalau tingkat nasional apa kira-kira namanya? BNN ya. BNPB ya. Baru tahu ini kalian. Ya kalau di tingkat kabupaten memang ada BPBD yang dikatakan Ferdi tadi benar ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tetapi ini ya, itu tingkatnya atau cangkupannya di ranah kabupaten. Kalau ranah nasional ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, BNPB itu yang mengurus ya. Maka makna bencana ya itu sudah diatur dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya. Makna bencana dalam undang-undang kita itu dijelaskan bahwasanya bencana itu adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ingat ya, rangkaian peristiwa. Jadi ada peristiwanya ya. Kata kuncinya ya. Rangkaian peristiwa terus mengancam ya kan? Dan mengganggu kehidupan atau mengganggu kehidupan siapa ini tentunya? Iya, masyarakat atau penduduk. Ya. Yang disebabkan oleh faktor lah, faktor-faktornya ini ada 3 ya, faktornya. 3 faktor. Apa saja itu? Faktor alam ya. 1 alam. Yang kedua adalah non alam dan yang terakhir adalah manusia atau sosial. Ini makna bencana dalam undang-undang kita ya. 3 faktor ini tentunya nanti akan mengakibatkan timbulnya korban jiwa ya, kerusakan ya, kan gitu kan ya. 3 faktor ini nanti kerusakan, korban jiwa, dan dampak yang terakhir adalah dampak psikologis. Nah, ini kata kunci dari bencana ya. Jadi rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan masyarakat sekitar ya. Akibat 3 faktor ini ya, yaitu bisa bencana alam, non alam, manusia atau sosial ya, yang nantinya akan berdampak pada kerusakan ya, korban jiwa dan dampak psikologis ya. Kalian kemarin di sekitar kita kan dekat dengan Gunung Semeru ya. Beberapa tahun yang lalu atau bahkan beberapa bulan yang lalu ya, karena APG-nya itu berulang ya di Semeru ya. Itu kira-kira berdampak pada kerusakan enggak ya? Rusak. Korban jiwa ada? Ada. Dampak psikologis? Ada. Banyak. Ya, terutama anak-anak kecilnya ya, mereka yang kehilangan rumah ya. Yang awalnya rumahnya bagus tingkat 2, sekarang mereka tidak punya rumah. Ya, hidup di penampungan ya, tentu ini berdampak pada kejiwaan ya, mental. Saya siap nggak menerima ini kan gitu kan ya, saya ikhlas tidak rumah saya itu hilang kan gitu ya. Makanya yang namanya bencana ini yang paling sulit itu sebenarnya psikologisnya ini, karena akan melekat dia itu
Ya, teringat-ingat terus. Kalau kerusakan masih bisa diperbaiki, ada bantuan. Rumah-rumah nanti disediakan huntara ya, hunian sementara di Lumajang itu kan banyak ya. Korban jiwa ini ya sudah gitu aja, ya diikhlaskan aja. Ya namanya kematian itu kan pasti kan gitu kan ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Yang agak sulit ini yang ini psikologi. Ya makanya tugas-tugas kalian anak-anak prodi PMI ini kan calon-calon pekerja sosial ya. Itulah kenapa di prodi PMI ada mata kuliah mitigasi bencana. Kira-kira tujuannya ke arah apa? Ya ini nanti ya mendampingi mereka. Ya, memberdayakan mereka. Ya, supaya mereka itu lebih siap menghadapi bencana meskipun tidak ada bencana. Ya. Maksudnya belum terjadi. Ya, meskipun bencana itu belum terjadi, sehingga kita harus melakukan pendampingan atau memberdayakan masyarakat. Ya, mitigasi bencana itu kan ada 3 tahapan: sebelum bencana, saat bencana, pasca bencana. Lah yang paling penting ini yang sebelum ini ya, edukasi kepada masyarakat supaya mereka itu mau menjaga lingkungan dan lain sebagainya kan gitu kan ya, supaya tidak terjadi bencana. Ya, saat bencana apa yang dilakukan jelas. Kalau saat bencana kan kita aksi terus itu kan ya relawan-relawan banyak. Pasca bencana apa yang dilakukan juga jelas. Ya trauma healing dan lain sebagainya. Ya. Meskipun nanti anak PMI juga harus berkolaborasi dengan anak-anak prodi psikologi ataupun bahkan BKI dalam hal penanganan ini ya, dampak psikologi. Itu ya makna bencana. Ya, jadi kalau kita simpulkan jenis bencana itu menurut undang-undang kita kan ada 3 ini. Ya, ada alam, ada non alam, ada sosial. Ini yang akan kita pelajari hari ini, ya. Kita kupas satu-satu sekarang. Kira-kira kalau bencana alam familiar tidak dengan kalian itu? Ya, apa? Bencana alam itu apa? Ya, Robert? Bencana yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Oleh alam. Ya, contohnya? Contohnya gunung meletus. Gunung meletus, oke. Terus apa lagi? Gempa bumi, oke. Tsunami. Terus hujan meteor. Hujan meteor, ya. Oke, ini kata Robert. Ada lagi yang mau berpendapat selain Robert? Ada yang mau menambahkan mungkin bencana alam? Silahkan. Ada lagi? Sama ya? Ya, kurang lebih memang bencana alam itu karena faktor alam ya, peristiwa yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Ya, contohnya yang disampaikan Robert tadi itu, ada gempa bumi, Pak, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, kebakaran, angin topan. Kalau di kita kan adanya kan angin lesus itu ya angin puting beliung, ya. Ya. Kemudian yang terakhir tanah longsor. Kalian pernah melihat peristiwa ini tidak? Bencana alam ini tidak di Indonesia? Pernah ya? Kira-kira apa di Indonesia yang tidak terjadi? Tidak ada. Iya, semuanya terjadi di Indonesia. Ini komplit berarti Indonesia ya. Komplit ini berarti ya. Makanya kita wajib mempelajari ini tujuannya apa, supaya kita mawas diri ya. Kalian tahu Jepang itu? Ya, negara Jepang. Jepang itu juga mirip dengan Indonesia. Bencana alam itu sering terjadi di sana. Tetapi mereka lebih siap, lebih sigap. Ya, bahkan kurikulum kebencanaan mereka terapkan atau mereka pelajarkan pada anak-anak jenjang TK. Ya, anak-anak TK itu sudah dilatih bagaimana caranya memitigasi diri. Ya, saat ada gempa bumi bagaimana. Bahkan kalau kalian lihat bangunan-bangunan sekolah itu di kartun-kartun Jepang itu, ya, kira-kira bentuknya bagaimana itu bangunan-bangunan sekolahnya itu? Ya, kayak gini ya, set kan ada bangunan gininya ya. Ada jamnya ya. Ini jamnya ya kan?
Ya enggak? Kan kurang lebih gini kan bangunan-bangunan sekolahnya ya. Ini lonceng ini. Selain loncengnya ini berfungsi untuk tanda bel untuk permindahan jam, waktu pulang, ini juga berfungsi untuk sirine bencana. Ya. Artinya sekolah-sekolah mereka itu sudah dirancang sedemikian rupa ya untuk tangguh terhadap dan siap menghadapi Bencana. ya. Kita di Indonesia bagaimana kira-kira? Ya. Kalau ada bencana pertama kali misalnya banjir misalnya di Indonesia gitu ya. Apa kira-kira yang dilakukan anak-anak sekolah kita? Ya. Main air malah ya kan? Yang kedua apa lagi kira-kira? Video, ya kan? Guys, banjir guys gitu. Iya kan? Malah gak menghindar, gak melarikan diri, tetapi mereka malah memvideo supaya ini viral. Kan gitu kan ya? Guys, banjir guys di sini guys. Ini kedalaman sekian meter guys, weh. Nah, seolah-olah seperti ini menandakan bahwasanya ya pendidikan mitigasi bencana di kita ini masih kurang. Ya, mereka malah lebih ingin memviralkan bencana tersebut daripada menyelamatkan diri dan memberitahu masyarakat lain untuk menghindar atau menjauhi bencana tersebut. Mereka malah datang, ya kan? Ya. Semeru kemarin ya ada lahar dingin itu, ya pada datang semua itu pengen lihat, iya enggak? Karena pengen viral semuanya ini. Kalau mati bagaimana? Ya viralnya langsung dunia akhirat itu ya. Gitu ya. Lanjut, itu bencana alam ya. Kira-kira faktor penyebabnya apa? Ya, kok di Indonesia ini tadi dari beberapa contoh itu ya. Semuanya Pak terjadi bencana alam itu, ya. Kurang lebih faktor penyebabnya ya ini. Ya, di permukaan bumi kita itu ada lempengan-lempengan ini. Ya. Lempengan-lempengan ada yang lempeng besar, ada lempeng kecil. Ya. Lempeng itu kalau bumi kita ini saya umpamakan sebagai telur, ya, di dalamnya kan ada kuning telurnya, ada putih telurnya, kan gitu kan ya, mirip dengan permukaan bumi kita. Ya, inti dari bumi kita itu kuning telurnya itu, ya, intinya itu konon katanya, ya berdasarkan teori ini, itu padat, ya. Kemudian di bagian putihnya itu cair dan panas, ya, cair dan panas. Kemudian cangkang telurnya ini yang kita pijak, ya, atau permukaan bumi kita ini, dan dia lebih tipis, ya. Bayangkan putihnya panas, cangkangnya tipis, dan cangkang ini retak-retak. Nah, retakan-retakan ini membuat lempeng-lempeng ini gitu loh di permukaan bumi kita itu, ya. Kemudian karena panas itu tadi, maka ini kan akan bergerak terus mencari retakan-retakan ini, jalur-jalurnya ini, ya kan? Maka muncullah gunung api, ya. Magmanya itu keluar, lava-lavanya itu keluar dia, ya. Muncullah gerakan di permukaan bumi kita, gempa bumi, ya kan? Gempa bumi nanti berdampak pada tsunami, kan gitu kan ya? Itu. Nah, jadi di Indonesia sendiri, ya, dilewati oleh 4 lempeng, ya. 3 lempeng besar, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan 1 lempeng kecil, yaitu lempeng Filipina. Dan ini semuanya pergerakannya ini saling mendekat lempengnya ini. Ya. Saling mau bertabrakan gini lempengnya itu. Ya, ketika ini lempengnya ini goyang gitu ya, terus set gitu aja ya, nabrak sedikit aja gitu kan ya. Ini akan menyebabkan goyangan juga di permukaan bumi kita, yang kita rasakan sebagai gempa bumi itu, atau bahkan memicu tsunami. Ya, itulah kenapa kalau tsunami itu mesti harus ada gempa dulu kan gitu kan ya, baru airnya menuju daratan. Meskipun itu salah satu faktor saja penyebab tsunami, ada faktor yang lainnya juga. Ya. Nah, ini pergerakannya gini, 5-6 cm per tahun tabrakannya. Ya, meskipun hanya senti ya, tapi ini kan yang namanya cangkang telurnya bumi ya, meskipun senti, hitungan senti dalam tahun ya, tapi ini kita rasakan juga. Ya. Pertemuannya di sini, kalau di Jawa Selatan Jawa,
Ya, itulah kenapa di Jawa itu sering terjadi gempa. Selatan Jawa, pusat-pusatnya itu kan biasanya di laut. Ya, selatan Jawa kan gitu kan ya. Ya di sini titik-titik pertemuannya. Ya. Kemudian yang lempeng Pasifik juga 12 cm per tahun. Pergerakannya lebih cepat lagi dia itu. Ya, Samudra Pasifik, lempeng samudra. Paham ya? Paham ya? Ini yang faktor alam. Yang kedua, ya, ada bencana non alam. Ya, jelas karena non alam, ya, berarti ini berasal dari faktornya itu dari yang bukan alam. Apa itu? Ya, diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam. Antara lain gagal teknologi, ya, seperti contohnya lumpur lapindo. Ya, bencana lumpur lapindo itu kan salah satunya karena gagal teknologi. Ya, mau mengebor tanah untuk menambang minyaknya kan gitu kan ya. Teknologinya keliru sedikit kan gitu kan ya. Akibatnya apa? Meluber itu lumpurnya. Ya, bencana lumpur lapindo. Gagal modernisasi, epidemi, ya, wabah penyakit kan gitu kan ya. Ini bencana-bencana non alam. Oke. Dan yang terakhir ya, ada bencana sosial. Ya. Kalau bencana sosial namanya saja sudah sosial. Ya. Berarti ini faktornya karena apa? Diakibatkan oleh siapa? Manusia. Ya, oleh manusia. Contohnya apa? Ya. Ada konflik sosial, ya, antar kelompok, ya, antar komunitas masyarakat dan teror, ya, perang dunia, ya kan, demo bisa menyebabkan kerusakan, ya. Kemarin yang perang dunia Ukraina Rusia itu masuk ini enggak? Masuk, ya, karena beberapa daerah itu sampai terisolasi, ya kan, sampai ludes itu bangunan-bangunannya, kan bencana juga ini. Ya, bencana sosial. Karena apa? Bencana tadi dikembalikan ke sini menimbulkan kerusakan, korban jiwa, dampak psikologis. Kata kuncinya di sini. Ya. Oke, paham ya dari sini ya. Jadi jenis bencana itu ada 3. Apa saja itu? 1, bencana alam. 2, non alam. 3, bencana sosial. Lah, untuk memperdalam hasanah kita, ya, kita sekarang berkelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Silahkan nanti berhitung, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompoknya ini nanti kebagian pembahasan 3 jenis bencana ini. Silahkan nanti perdalam, ya. Perdalam hasanah bisa dari browsing dari internet. Pak Obi beri waktu 10 menit nanti ya untuk berdiskusi, ya. Kemudian kalian catatkan hasilnya, hasil diskusinya itu di selembar kertas. Ya. Dan dipersiapkan juru bicaranya untuk menyampaikan apa yang akan didiskusikan, ya. 1, ya. Cari contoh bencana, ya. Terutama bencana di Indonesia, ya, dari masing-masing jenisnya itu, ya. Bencana alam misalnya, cari contoh yang memakan atau berdampak besar bagi masyarakat, baik itu korban jiwanya, ya, kerusakannya, dampak psikologisnya, ya. Upayanya apa untuk meredam dampak ini, apa yang dilakukan pemerintah, ya, ataupun yang dilakukan relawan-relawan apa. Kalian bisa browsing, ya, di internet nanti ada upaya-upayanya itu, ya. Cari contoh dampaknya apa, ya, kemudian upaya penanganan, ya, upaya penanganan. Sudah ini, ya, dampak upaya penanganan, ya, terutama di Indonesia, ya. Upaya penanganannya apa? Kalau kalian kelompoknya nanti itu akan menambahkan, Pak, ini harusnya juga ada upaya seperti ini, boleh. Gagasan kalian maksud saya, ya, silakan. Ini yang saya tanyakan nanti, ya,
Upaya dari pemerintah, dari relawan, ya, non pemerintah, NGO boleh ya. Dan tambahkan gagasan kalian. Ini mestinya ini Pak. Gitu. Paham ya? Oke? Jadi ada 3 kelompok, ya. 1 itu nanti kelompok bencana alam, ya. Yang kedua adalah bencana non alam. Yang ketiga adalah bencana sosial. Untuk membagi kelompok kita berhitung saja, yang cowok-cowoknya nanti ya. Cewek-cewek dulu. Silakan Mbak. Berhitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ya. Kamu Mas 1, 1, 2, 3. Oke, silahkan yang 1 kumpul dengan 1, yang 2 kumpul dengan 2, yang 3 kumpul dengan 3. 1 sini, 2, 3. Oke ya. Kelompok 2. Kamu berapa? 2. Sini. Sini udah sama. Ini kok ada ini ya. Berapa orang? Melingkar ya. Bisa melingkar. Gini guys. Gini ya. Eming di sini. Eming di sini. Sama Yusri. Di sini enggak sih? Sini sini Ming depan. Bisa aja. Gini biasa kayak aku udah ada. Enggak kuat kan. Sudah? Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2? Hadir. Kelompok 3 ya. Kelompok 1 dapat alam, bencana alam, ya. Kelompok 2 non alam, kelompok 3 bencana sosial, ya. Rambu-rambunya adalah kalian cari referensi dulu, bisa browsing dari internet ya, perkaya pemahaman kalian ya tentang jenis bencana itu, terutama sesuai dengan kelompoknya itu. Yang alam cari alam, non alam cari non alam, sosial dicari yang sosial ya. Apa yang dicari ya, silahkan cari contohnya dari masing-masing bencana ini apa yang akan kalian bahas, maksud saya. 1 contoh saja ya. Bencana alam ambil 1 contoh saja yang pernah terjadi dan itu berdampak besar terhadap negara kita Indonesia. Apa? Berdampak besar itu baik itu kerusakannya, korban jiwanya ya, dan juga dampak psikologisnya ya. Cari nanti upaya penanganan dari pemerintah apa? Ya, pemerintah sudah berupaya membuatkan huntara mungkin dan lain sebagainya. Ya, atau memulangkan turis-turis asing misalnya ya, supaya mereka lebih aman dan lain sebagainya. Itu ya. Termasuk yang non alam juga silahkan dicari yang terjadi di Indonesia ya. 1 juga ya. Yang sosial silahkan dicari di Indonesia 1 juga. Ya, paham ya? Ada pertanyaan mungkin? Belum ya, nanti kalau ada silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kami beri waktu 10 menit ya, silahkan berdiskusi. Ayo. Ayo yel-yelnya dulu biar lebih semangat. 1 kali tepuk fokus. Sudah, oke. Sebutkan nama, NIM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Koyemil Asania Skatinasi dengan NIM akhir 005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus ya untuk kelompok 2 ya. Ya. Tadi siapa namanya? Emil. Emil ya. Emil yang mewakili ya. Silahkan ada kelompok lain yang mau berargumen COVID ini. Ya oke, Robert, silahkan Robert. ini vaksin itu adalah Bisnis gitu ya. bisnis farmasi. Oke, pertanyaan bagus ini ya. Baik, silahkan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi begini, menanggapi argumen dari Mas Robert, bahwasanya pemerintah itu mengupayakan pencegahan dari wabah COVID itu melalui vaksin. Oke, minggu depan kita akan mempelajari tentang proses terjadinya bencana. Silahkan cari referensi tentang atau baca referensi tentang proses terjadinya bencana. Ya, oke ya.
Oke, ada satu mahasiswa yang menyimpulkan mungkin pembelajaran kita hari ini, silahkan. Yang telah disampaikan oleh Pak Obi tadi yaitu gagal teknologi, kemudian apa? Epidemi, Epidemi, wabah penyakit. seperti wabah penyakit kayak COVID-19, Dr. Lapindo, kayak gitu-gitu. Kemudian yang ketiga itu ada Jangan lupa untuk melakukan ini ya nanti ya. Yang kelompok di-upload ke e-learning kita, sister. Ini untuk memperkaya referensi kalian, silahkan kunjungi masing-masing mahasiswa ya. Silahkan lihat link YouTube ini ya, silahkan dicatat nanti atau nanti saya share ke WhatsApp grup ya. Mari kita tutup kuliah kita dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.